kumpul lagi sama keluarga, sama adik-adik saya, sama saudara-saudara, sama tetangga terutama ya. Sedikit Arsyad boleh diceritakan tentang postingan foto itu Arsyad gimana sih di Facebook itu? Oh itu jadi awalnya saya di Facebook, buka Facebook ya, terus melihat banyak grup. Di sana ada grup Prabowo Hatta, grup anti Jokowi, grup Jokowi Presidenku. Kemudian di dalam grup itu saya melihat banyak orang saling menghujat antara pendukung dua calon presiden itu. Kemudian saya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Iya. Oh gitu. Tapi nggak berpikir lagi ya kalau itu Sama sekali nggak berpikir situ. Yang membuat Arsyad mau memposting foto itu tuh apa sih? Enggak ada sih sebenarnya, cuman ikut-ikutan aja. Berarti fotonya hasil editan sendiri atau memang udah ada di grup itu, kemudian saya ambil, kemudian saya posting lagi ke grup itu lagi. Secara sadar tahu nggak sih Arsyad kalau foto itu memang salah gitu? Nggak tahu saya bang, nggak tahu apa-apa. Saya taunya waktu itu ya cuma ikut-ikutan aja, tertarik gitu aja. Setelah itu tiba-tiba tahu ditahannya itu gimana? Iya, waktu itu kan saya lagi tidur ya, habis nganterin adik saya sekolah, saya tidur. Kemudian beberapa menit saya tidur, wah saya bangunin, katanya ada yang nyari tuh, bangun Ben, bangun, ada yang nyari. Ya udah, saya intip siapa, bapak tuh 4 orang yang nyari. Saya intip, saya nggak kenal, saya udah saya temuin. Kemudian saya diajak duduk, kemudian pak polisinya itu memperlihatkan Facebook saya di handphonenya. Kemudian ditanya-tanya, ya udah langsung dibawa saya gitu. Perasaan kamu seperti saat itu apa sih? Ya kaget juga, nggak tahu apa-apa, saya lagi enak-enak kerja, sedang semangat-semangatnya kerja kan, tiba-tiba datang dari orang Mabes menjemput saya gitu. Prosesnya di sana berapa lama sih? Proses penyidikannya? Ditahannya? Oh ditahannya 11 hari. 11 hari. Ya. Ngapain aja kegiatan kamu di sana? Ya, kalau kebagian jadwal tiket ya nyuci piring, ngepel. Nah, kalau sehari-hari setiap hari sih alhamdulillah selalu jadi muazin di masjid lagi. Sempat dikunjungi oleh perwakilan dari presiden mungkin? Enggak sih, waktu itu wakil DPR aja Pak Fadlizon kemarin hari Jumat. Interaksi apa nih sama kamu mungkin? Dia nggak banyak ngomong apa-apa sih, cuma kaget aja ngeliat saya. Contohnya pikiran Pak Fadlizon itu saya orangnya tinggi besar, orang pinter, contohnya anak kecil kan, nggak ngerti apa-apa gitu. Ada pesan apa yang disampaikan ke kamu gitu? Oh, waktu itu cuma dia berpesan sesudah selesai masalah ini jangan sampai terulang lagi seperti ini. Kemudian saya juga emang pengennya langsung kerja lagi, gitu aja. Ya pemirsa, jangankan Fadlizon yang memang badannya besar dan tinggi, saya sendiri juga kaget pada saat melihat MA ternyata adalah Muhammad Arsyad, dan ternyata memang badannya kecil sekali. Saya pikir kalau memang bukan delik aduan, tapi kalau memang kasus pornografi paling nggak kelihatan dong orang yang agak-agak gila dengan porno atau gimana. Tapi ya, aduh anak kecil gitu ya. Nah sekarang saya tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, apa yang bisa Pak Irfan katakan ke jaksa atau ke pengadilan nanti untuk membela sang tersangka Arsyad kali ini? Ya untuk sementara waktu ya, kita belum pada materi kan gini, kita belum tahu apa dasar pembuktiannya, apa hasil penyidikan atau dakwaan dan lain sebagainya. Untuk sementara waktu tentu saya yang jelas dia ini polos ya, polos seperti yang Pak Roy katakan bahwa dia polos, dia memasukkan akun yang dia masukkan, yang dia buat itu adalah akun yang tidak anonim. Padahal pada saat perang bully ya, ada gambar-gambar yang kita sebut dengan meme-meme itu diposting oleh akun-akun yang tidak anonim, akun-akun anonim. Dan dia nggak sadar ketika dia memasukkan ke akun dia sendiri. Padahal di situ akunnya akun yang high profile. Ada foto dia bersama dengan salah satu kerabat, ada teman-teman pengajiannya, ada keluarganya. Coba Dia sehari-hari gimana? Coba jelaskan profilnya. Kalau sehari-hari ya, sebulan atau 2 bulan terakhir ini dia membantu di tukang sate. Ada restoran sate, dia membantu di situ. Tugas dia mengipas dan tugas dia memasukkan daging ke dalam tusuk sate.
nah, karena dia sering masukkan daging Nyate, sampai ya. kemudian tangannya ada ini luka. Hmm. Terakhir dia luka. Dia pikir wah ini tanda-tanda ini. Oke, mungkin di handphonenya atau di Nggak. gadgetnya atau apa dia Dia ada. nggak punya smartphone. Nah, Dia terus? nggak punya gadget. Akses cara dia akses ke Facebook adalah karena ada warnet di sekitar Oke. lingkungan rumahnya. Nah, setahu Gitu. Pak Irfan, dia memang suka yang browsing situs-situs pornografi, berbau pornografi, atau memang ada kecenderungan situ atau tidak? Kalau pengakuan saya kepada pengakuan dia kepada saya tidak pernah. Ya. Dia hanya main Facebook paling lama 2 jam, itu pun nggak tiap hari, Hmm. ya. Kemudian juga seperti dikatakan tadi bahwa ketika dia di dalam suasana pilpres, akun dia diundang masuk ke dalam akun-akun yang kelompok-kelompok kubu di dalam Terus dia pilpres. accept lah, di accept-nya diterimanya lah kan, dia Iya, masuk lah situ. masuk di situ Terus kemudian segala macam gambar kan banyak pada situ, iya, kan? gambar banyak lain sebagainya. Nah, memang sebelum akun itu ditutup pada hari kan kalau nggak salah Mabes Polri menyampaikan preskon di hari Rabu itu ya, itu akunnya kan masih aktif ya, masih Iya. terbuka. Saya juga ngeri-ngeri sedap ini kalau misalnya akun ini sampai tahu di publik ya masyarakat pasti akan serangan Bully juga ya? bully Oke. karena akun dia terbuka. Saya tanya sama dia, kamu akunnya terbuka, orang bukan berteman sama kamu bisa dilihat, kamu yang nyeting. Saya nggak tahu nyetingnya bagaimana. Oh ya, dia nggak tahu. Nggak Jadi tahu. tampilannya kebuka untuk umum. Iya, gitu. terbuka untuk Oke. umum. Meskipun nggak ada hubungan berteman, kebuka gitu loh. Oke, saya ke Mas Roy. Mas Roy, Ya. kalau gitu saya potong dulu dari situ. Nah, Mas Roy, kan kita tahu dia meng-accept salah satu grup, dapatlah gambar-gambar Kemudian pada saat dia itu. ngambil salah satu gambar, Oke. dia kemudian memasukkan gambar itu dalam Facebooknya dia. Mm-mm. Nah, yang menjadi soal adalah kebetulan ini ya sial apes lah. Apes. Mm-mm. Kebetulan gambar di Facebooknya dia itu karena bukan anonim tadi, Iya. itu yang kemudian di-quote di beberapa grup lain, termasuk beberapa grup yang konon itu ada grup teman-teman yang sering Di media, mempublikasikan. Nah, itulah kemudian kalau dikejar larinya ke dia. Kalau dikejar Nah, larinya ke tapi dia. itu aja. gambar itu sudah ada di grup lain sebenarnya. Sudah ada. Jadi Sudah kenapa ada. kok yang dilaporkan, kok kenapa yang nggak Ya, gambar sebelumnya ini yang tadi itu? bilang kalau mau berprestasi seharusnya ya dikejar. Mm-mm. Kayak yang waktu di Lampung itu. Iya. Ya gitu benar-benar si anak Lampung ini yang akhirnya juga dia akhirnya juga kena wajib lapor ke Jakarta. Itu dialah yang kemudian mengambil dari situs Air India Crash itu dan dia menambahkan ini loh korban-korban pesawat Sukhoi. Iya. Jadi dia yang meng-create itu karena dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dia membuat, dia yang mendistribusikan dan dia mempublikasikan. Itu harus terpenuhi itu. Kalau Oke. dia mempublikasikan, ya tentu nanti makanan nih bagi Pak Irwan. Ya. Artinya itu jelas ya. nggak masuk semuanya. Tapi ini ibaratnya juga begini. Ada cerita lama nih Pak Irwan. Iya. Kayak ada anak kecil gitu ya, nemu tali di jalan, Mm-mm. terus dibawa pulang. Mm-mm. Tahu-tahu dia ditangkap setelah dibawa pulang. Loh kenapa ditangkap? Dia tidak tahu kalau di ujung talinya itu ada sapi. Oh. Jadi dia membawa pulang dan dia ketika dia mau kok agak berat dia tarik gitu. Sapi Ini kan sapinya. ibaratnya anak ini sebenarnya tahu kalau tali itu bukan tali biasa. Ini MA ini tahu kalau gambar itu Iya, gambar biasa. bukan gambar yang Bukan normatif gambar ya. normatif, dia kena dia Oke. publikasikan juga. Jadi kalau dia bilang, saya nggak ngerti kalau di ujung tali ini ada kepala sapi, gitu. Oke. Nah, ini ibaratnya, jadi masih bisa Iya, lah, iya. masih bisa Masih di perlu lah. dijewer kecil juga ada kalau gitu siasat Iya. ini. Oke. Setuju Ya, bahwa memang orang harus kan? berhati-hati, tidak boleh sembarangan di Iya, Facebook iya. tuh, setuju. Cuman caranya. Oke, untuk itu dari hukum ini tentunya polisi yang paling berhak menjawab, dan kalau pemirsa bisa lihat di samping kamera saya itu ada jenderal polisi, ada polisi berbintang 2 di situ. Sudah siap-siap Pak Roni Sompi untuk memberikan klarifikasi. Oke, kita akan break dan kita sambut Pak Roni Sompi nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa.